Kalau saya baca websitenya pemerintah sendiri, yakni website Badan Pengusahaan Batam alias BP Batam, ya. Pulau Rempang itu luasnya 165,83 km persegi alias 16.583 hektar. Jadi 16.583 hektar. Nah, berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 357 ya, garis miring apa-apa tahun 1986 tanggal 29 September 1986. Ini SK Menhub tahun 86. Ini menyatakan bahwa luas kawasan Taman Bulu Pulau Rempang itu adalah 16.000 hektar. Itu sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati. Jadi kalau tadi luas Pulau Rempang menurut pemerintah itu adalah 16.583 hektar. Ternyata dari sejak tahun 86 sudah ditetapkan bahwa Taman Buru Pulau Rempang itu 16.000 hektarnya adalah kawasan perlindungan keanekaragaman hayati. Jadi artinya hanya tinggal berapa itu? 583 hektar yang bukan merupakan kawasan perlindungan keanekaragaman hayati. Nah, ini tahun 86 ya. Waktu itu ya orang-orang para penduduk yang tinggal di dalam kawasan Pulau Rempang itu ya masih damai-damai saja, nggak diusir-usir. Nah, nanti saya juga akan menganalisis dari hukum kehutanan sedikit itu. Nah, saya membaca lagi ya, ini berkaitan dengan masih berkaitan dengan data mengenai Pulau Rempang itu. Jadi tadi Taman Buru Pulau Rempang yang luasnya 16.000 hektar itu pada tahun 2018 ya berarti baru-baru aja itu. Nah, di era rezim Jokowi ini. Itu Taman Buru Pulau Rempang yang 16.000 hektar yang merupakan kawasan konservasi tadi itu, kawasan perlindungan keanekaragaman hayati. Yang seluas 7.560 hektar itu diubah menjadi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Ya, artinya apa? Artinya dari 16.000 hektar tadi dilongi, kalau bahasa Jawanya itu dilongi itu dikurangi seluas 7.560 hektar. Berarti ya sekitar separuhnya itu ya. Kalau separuh kurang lah. Kalau separuhnya kan 8.000 dari 16.000. Ini berarti sekitar ya 40 berapa itu? 48-49%-nya telah ya. Itu diubah menjadi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Lah inilah luasan 7.560 hektar inilah yang rupanya kemarin pada waktu rame-rame mau dilakukan pematokan yang dikawal oleh aparat, terus kemudian terjadi geger itu ya. Itu ya ini yang kalau di dalam SK Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 272 tahun 2018 itu adalah seluas 7.560 hektar. Nah, pertanyaannya, apa lahan seluas 7.560 hektar ini yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi pada tahun 2018 itu sudah dikonversi katakanlah menjadi kalau Eco City itu ya pemukiman, ada properti yang ditempati orang ya tentunya HGB. Apakah perusahaan yang mengelola itu sudah mengajukan ke pemerintah ya, itu sudah diterbitkan
HGB di situ. Kalau belum, ya berarti belum dikonversi kan gitu, belum diubah, masih menjadi kawasan hutan produksi. Nah, kan gitu. Nah, kalau itu masih menjadi hutan produksi, lalu masyarakat di situ kok diusir-usir. Nah, itu logika hukumnya bagaimana? Ya, ini yang mau saya jelaskan. Ini perspektifnya hukum kehutanan ya, karena kalau memang kawasan itu yang ditempati penduduk itu adalah kawasan yang 7.560 hektar, atau mungkin di luar ini tetapi masih masuk di dalam kawasan hutan konservasi yang awalnya 16.000 hektar itu tadi, itu harusnya bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah. Kewajiban-kewajiban hukum pemerintah itu bagaimana. Nah, jadi gini, saya pakai saja Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang nomor 41 tahun 99. Kenapa? Karena selain itu yang berlaku sekarang, ya ternyata berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 272 tahun 2018 ini, di situ di dalam konsideran huruf A-nya ya, atau konsideran itu artinya pertimbangan, di situ menimbang. Jadi di konsideran huruf A itu dinyatakan bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 867 ya tahun 2018 tanggal 29 September 2014, ini penyebutannya saya singkat aja, yang penting nomor sama tahun atau tanggalnya itu tersebut gitu. Telah ditetapkan kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau seluas kurang lebih 590.020 hektar. Jadi penetapan kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau itu ya secara resmi baru ditetapkan pada tanggal 29 September 2014. Yang pada waktu itu sudah berlaku Undang-Undang nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan itu. Nah, harusnya kalau mau menetapkan kawasan hutan itu bagaimana? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Salah satu hal yang tidak boleh dilupakan, tidak boleh diabaikan adalah apabila di dalam kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan itu ada orang-orang yang berhak di situ ya, atau ada orang-orang yang bermukim di situ, itu harus diperhatikan. Ya ditanya, kamu hakmu di sini itu kok tinggal di kawasan hutan itu hakmu apa? Kamu punya bukti hak apa enggak? Punya bukti surat-surat yang berkaitan dengan hak atas tanah kamu tinggal di sini apa enggak? Ini tanya. Itu sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan. Nah, yang namanya bukti hak itu secara hukum, dan itu juga dipakai di dalam hukum agraria kita, juga menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, yang sekarang juga sebagiannya sudah, tapi tidak semuanya, sebagian ketentuannya juga sudah diubah dengan PP nomor 18 tahun 2021. Jadi di dalam pasal 24 ayat 2 PP nomor 2497 itu, di situ ada pengakuan negara terhadap hak-hak yang tidak dapat dibuktikan secara tertulis. Nah, caranya bagaimana? Diteliti sejarahnya, riwayatnya bagaimana. Itu. Makanya kan ada itu, dulu ada apa itu, peraturan Menteri Kehutanan itu ya, yang nomor berapa itu, nomor P44 tahun 2012, yang kemudian diubah tahun 2013. Di situ juga ada itu, kalau tata cara melakukan pengukuhan kawasan hutan, dilakukan penelitian hak-hak masyarakat yang hidup di dalam kawasan yang hendak ditetapkan sebagai kawasan hutan, bukti yang diakui termasuk bukti yang tidak tertulis dengan cara apa? Dengan meneliti sejarah riwayat orang yang tinggal di
dalam kawasan hutan itu. Jadi kalau ada pejabat yang mengatakan, oh mereka penduduk di situ nggak punya sertifikat, mereka nggak punya surat tanah, ya matamu, kamu berarti nggak paham hukum agraria, ngomong sembarangan itu. Jadi pahami dulu hukum agraria bahwa yang namanya hak atas tanah itu belum tentu ada bukti tertulisnya. Bukan berarti kalau tidak punya bukti tertulis itu lalu kemudian dikatakan, oh kamu tidak berhak, berarti kamu tidak paham hukum agraria. Tuh. Nah, saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar mengenai hal itu. Ya kalau kamu sebagai pejabat, sinawo dewe, belajar sendiri. Kalau tidak ngerti, ya tanya sama ahlinya. Itu. Makanya kalau ada ahli agraria juga yang mengatakan seolah-olah warga di situ itu nggak berhak, gara-gara di situ kawasan hutan. Lah, kamu ahli hukum agraria juga mesti harus belajar hukum kehutanan, karena hukum kehutanan itu juga bagian dari hukum agraria, gitu. Kan gitu. Lah, apalagi ya, kalau sejak zaman dahulu masyarakat kampung-kampung tua, sekitar kalau tidak salah 16 kampung tua di dalam Pulau Rempang itu, secara administratif mereka terdaftar, pemukiman mereka diakui dalam bentuk-bentuk desa, mereka warga di situ ya dikasih KTP, ada alamat di situ, ada administratifnya, ada sekolah yang didirikan di situ. Berarti apa? Itu secara perbuatan pemerintah mengakui keberadaan mereka. Walaupun tidak ada keputusan resmi di enklave atau di enklave, tapi perbuatan-perbuatan seperti itu, perbuatan administratif seperti itu, mengakomodir atau mengakui fakta-fakta substansial mengenai riwayat dan sejarah mereka bertempat tinggal di situ sejak zaman Indonesia belum merdeka. Makanya mereka itu punya hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kalian yang gegabah mengusir mereka, apalagi mengancam-mengancam mau membuldoser mereka, berarti kamu itu ya apa? Ya melanggar konstitusi. Kamu bisa disebut sebagai pengkhianat negara, meskipun seandainya kamu pernah punya jasa terhadap negara. Tapi kalau di akhir-akhir hayatmu, kelakuanmu seperti itu, kamu menjadi pengkhianat negara. Jadi warga negara yang punya hak konstitusional, kamu langgar seenak-enaknya, ya, itu berarti kamu tidak menggunakan dasar hukum konstitusi, tapi itu menggunakan dengkul kekuasaanmu. Lalu zaman Orde Baru mereka hidup nggak ada diusik-usik, nggak ada masalah. Zaman Orde Lama mereka nggak diusik-usik, nggak ada masalah. Sekarang makin kini, makin sekarang, ya katanya zaman reformasi. Kok kemudian mereka mau diusir-usir seenaknya saja? Itu. Ya banding-bandingkan ya. Banding-banding non. Lebih penting mana? Lebih prefer mana? Lebih utama mana? Antara hak konstitusional warga negara dengan hak perusahaan-perusahaan partikelir yang katamu itu investor besar, ya ratusan triliun, ya dari konstitusi itu lebih penting mana? Harus kalau kamu pinter bisa menjawab. Apalagi kalau menurut riset ya data ekonomi perekonomian Indonesia, ya, kalau kamu punya dalih penyerapan tenaga kerja, lawang lebih dari 95% tenaga kerja itu diserap oleh usaha-usaha UMKM, usaha kecil dan menengah. Jadi kalau yang usaha gede-gede konglomerat yang termasuk yang investor asing-asing gitu, saya juga membaca itu hasil risetnya Profesor Mubiarto almarhum dari UGM. Itu mereka cuma penjajah saja. Jadi kalau kamu membela mereka, ya silahkan. Mungkin kamu dapat komisi atau apa, nggak ngerti ya. Atau ideologimu memang kapitalisme yang menjadi lawan Pancasila itu, ya silahkan. Tapi kamu tidak boleh melanggar konstitusi, nggak boleh melanggar HAM warga negara, masyarakat
yang ada di situ. Lah kejadian begini di mana-mana terjadi. Sementara pemerintah dengan enaknya sendiri hutan lindung dari zaman Belanda pun, zaman semakin modern harusnya kan lihat itu ya, perubahan iklim semakin modern kan harusnya memperluas wilayah-wilayah perlindungan lingkungan hidup masyarakat, bukan hutan kurangi hutan lindung, kurangi, serahkan ke investor atas nama ekonomi. Sentutlah kamu itu. Gak usah tak teruskan, nanti jadi apa namanya, nanti jadi omelan bukan jadi analisis nanti.